Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Aprianto dari kelas Pendidikan Fisika B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum mengenai kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor merupakan piranti elektronik yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Nah, jadi ini bentuknya ada beberapa jenis kapasitor ya. Ada yang ini lempengan, yang ini bola, dan yang ini tabung silinder gitu ya. Nah, jadi buat apa sih kapasitor itu? Nah, biasanya kapasitor itu dia menyimpan eh, elektron gitu kan. Kan setiap adanya aliran listrik itu kan karena adanya beda-beda potensial ya. Nah, dalam beda potensial itu kan ada pergerakan elektron berarti kan. Nah, jadi eh, kapasitor ini dia tuh menyimpan elektron yang mengalir gitu. Nah, seperti ini. Dalam rangkaian yang berisi resistor kapasitor RC ya, dalam rangkaian RC arus tidak tunak berubah terhadap waktu. Yang dalam rangkaian flash kamera sebelum mengambil foto baterai mengisi kapasitor resistor setelah penuh, flash siap digunakan. Nah, saat mengambil foto, kapasitor melepaskan muatan melalui lampu flash. Jadi, eh, ketika kita menggunakan kapasitor, jadi muatannya itu tersimpan gitu. Jadi, arus listrik dalam rangkaian itu terputus. Karena apa? Karena sudah tidak terjadi beda potensial lagi gitu. Karena si kapasitor itu menyimpan elektronnya gitu. Jadi, nggak ada aliran lagi gitu kan. Nah, oke kita mulai. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh besar kapasitor terhadap pada rangkaian listrik, bagaimana pengaruh kapasitor terhadap beda potensial, dan bagaimana pengaruh kapasitor terhadap arus listrik. Tujuannya ialah mencari pengaruh besar kapasitor pada rangkaian listrik, mencari pengaruh kapasitor terhadap beda potensial, mencari pengaruh kapasitor terhadap arus listrik. Nah, alat dan bahannya ialah ada LED, kapasitor yang ini 2200 mikrofarad dan 4700 mikrofarad. Resistor, power supply, kabel, ampermeter, voltmeter, dan kamera. Nah, ampermeter dan voltmeter ini digunakan untuk mengukur ya perbedaan arus listrik atau beda potensialnya, dan kamera ini untuk memvideokan perubahan angka yang ditunjukkan pada alat baca gitu. Alat bacanya itu ini ampermeter dan voltmeter. Nah, ini jadi kita ada percobaan ya. Percobaan pertama ini kita mengenai arus. Oh, ini arus listrik ya benar. Rangkaian suatu gambar ini jadi power supply, ini ada ini kapasitornya, ini lampunya. Harusnya ini tadi salah gambar harusnya ada ampermeter ya. Ini seperti biasa menggunakan ini. Nah, ini beda potensial. Tadi yang awalnya ampermeter kita ganti dengan voltmeter untuk mengukur perubahan beda potensialnya gitu. Nah, yang ini ada beberapa jenis ya. Yang ini ada yang seri, ini kapasitornya secara paralel. Oh, ini satu kapasitor, dua kapasitor secara paralel dan dua kapasitor secara seri gitu. Kita ingin mencari apa sih perbedaannya kalau misalkan kapasitor dipasang seri ataupun paralel gitu ya. Nah, yang ini studi kasus gitu ya. Jadi, kita tuh harus bikin bagaimana caranya biar lampu ini, kita kan menyalakan arus listrik kan. Jadi gimana caranya biar satu lampu nyala tapi meredup, sedangkan lampu lain meredup dari awalnya meredup menjadi nyala gitu. Itu gimana caranya gitu. Nanti waktu itu sudah kita coba, saya coba. Nah, didapatkan hasil ketika eh dapatkan hasil untuk percobaan pertama gitu kan. Kita kan mencari perubahan nilai arus ya pada rangkaian listrik. Nah, ini kita bisa lihat eh ketika kita menggunakan 4000 terus picofarad. Oh, ternyata bukan mikro ya, picofarad ya. Nah, jadi awalnya itu arusnya kan bernilai 9. Lama-kelamaan seperti kita lihat pada grafik ini, dia tuh menurun gitu, seperti membentuk garis grafik eksponensial. Cuman dia ini nggak akan menyentuh angka 0 gitu. Nah, kan yang ini jadi ini dalam rentan waktu 2 detik untuk mencapai 0,5. Ini 4700 mikrofarad. Nah, sedangkan ini kan awalnya dari satu mili ampere ya. Nah, yang ini 1,5 mili ampere buat ke 0,2 mili ampere itu dibutuhkan waktu selama 2,10 detik. Eh, Waktu yang sama cuman perubahannya beda gitu. Jadi semakin besar semakin besar kapasitas dari kapasitor itu semakin cepat juga gitu menyimpan arusnya, menyimpan elektron atau energinya gitu. Lihat ini, kita lihat ini yang arus listrik ya. Jadi ketika si ini sebenarnya kapasitor tuh nggak akan pernah penuh teman-teman. Jadi kapasitor tuh bakal terus ada di garis ini terus melaju terus sini nih di sini. Dia tuh nggak akan pernah dia nggak pernah sampai di angka nol gitu. Jadi karena kapasitor sudah menyimpan elektron atau energi, otomatis arusnya terputus gitu. Jadi lampunya itu nggak nyala gitu waktu kapasitornya udah terisi penuh. Terbalik dengan ketika kita mencari beda potensialnya gitu. Kalau kita mencari beda potensial,
dia tuh malah naik seperti ini. Nah, sama juga kapasitor itu nggak akan pernah penuh, makanya ini grafiknya eksponen cuman nggak pernah nyentuh angka tertentu gitu. Jadi mendekati gitu terus. Jadi kayak mendekati gitu eksponen gitu. Nah, ya ini juga ini dalam waktu 18 detik untuk mencapai 1 volt. Ini dalam waktu 5 detik. Oh iya, berbeda beda ya kapasitasnya ya. Beda kapasitas beda juga eh, waktunya gitu. Yang ini 35 detik sampai 1,75, sedangkan ini 18 detik dalam 1,6. Jadi semakin besar kapasitasnya itu semakin lama ngisinya gitu. Berkebalikan dengan arus listrik, semakin besar kapasitasnya semakin cepat arusnya terputus. Kalau kalau semakin besar kapasitasnya, semakin lama dia ngisinya gitu. Oke, lanjut. Nah, yang ini berarti yang dipasang secara seri ya. Yang ini satu seperti ini, yang ini secara paralel, yang ini secara paralel, yang ini secara seri gitu. Sama, kurang lebih sama ya. Dari waktu 11 ampere sampai 0,5 dalam waktu 3 detik, dari 11 ampere sampai 0,75 dalam waktu 1 detik tuh kan. Berarti kalau secara seri itu lebih cepat ya. Karena kan arusnya juga jadi kebagi dua. Arusnya kan jadi yang pertama yang ini, terus kedua yang ini gitu. Jadi makanya lebih cepat gitu yang ini. Nah, ini mah dalam waktu dari 15 ampere ke 0 waktunya 3 detik, sedangkan ini dari 11, ini kan berarti dari 11 ke 3 detik juga sama tuh, sama lama banget ini. Cuman kalau yang ini relatif cepat ya, sama aja sih. Kalau ini secara paralel ini sama nih, 3 3,5 3,75 waktunya sama, tapi yang ini sama sih harusnya. Cuman mungkin karena keterbatasan waktunya jadi nggak lengkap datanya. Tapi ya kalau kita bisa simpulkan itu, kalau misalkan kita menaruh eh, kapasitornya secara paralel itu pasti bakal lebih lama gitu, karena kan arusnya yang masuk kan sama gitu kan ke setiap kapasitornya, sedangkan kalau seri itu eh, jadi arusnya teh potong dulu yang di awal, potong dulu baru sisanya masuk ke yang lain gitu, seperti itu. Nah, terus kita bahas yang ini. Waktu percobaan itu semua kelompok gagal, termasuk kelompok saya gitu ya. Kenapa gagal? Padahal kan rangkaiannya itu sudah sama persis dengan yang praktikum sebelumnya gitu. Nah, diusut setelah diusut itu ternyata kesalahannya ialah pada eh, beda potensialnya gitu. Kami menggunakan beda potensial itu cuma sampai 3. Ternyata beda potensialnya itu harus sampai 5 gitu. Jadi nggak nyala gitu ya. Ya, yang lampu yang ini sih emang rada redup ya. Cuman masalahnya di lampu yang kedua. Lampu yang kedua tuh harusnya kan nyala, sedangkan waktu percobaan tuh enggak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih dari video ini? Nah, jadi kapasitor itu dia berguna menyimpan elektron dan ataupun energi listrik gitu kan di kapasitornya. Nah, hubungannya dengan hubungannya dengan arus listrik ialah eh, ketika kapasitornya sudah terisi, arus listriknya menjadi nol gitu. Jadi tidak ada arus di rangkaian tersebut. Sedangkan eh oh maaf, ya itu benar, dan hubungannya ialah semakin besar kapasitor, maka semakin lama juga ininya, makin lama arusnya itu menjadi nol gitu. Sedangkan semakin besar kapasitor, ini juga semakin lama gitu, sama. Ya gitu, heeh. Ya deh ini. Ini kan 4.700 kan. Ini lama nih. Lama turunnya tuh 11 detik, 2 detik. Enggak, lebih cepat, maaf, lebih cepat. Berarti kapasitor terhadap arus itu semakin besar semakin cepat, sedangkan kalau dalam pengisiannya atau dalam beda potensialnya semakin besar semakin lama gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.